Oke guys ya, banyak banget DM dari kak gua itu katanya, Sep, sumpah ini gue paling ngeri nih karena banyak banget DM yang bilang katanya, Sep, kok sekarang dapur di sekolahku tuh udah nggak ngirim-ngirim lagi ya, katanya tuh dananya nggak turun, katanya dananya nggak turun, bisa jelaskan daripada gue ngebalasin DM satu-satu, mendingan gue bikin yang namanya video ini, ya kan? Kenapa bisa dana tidak turun gitu? Ini gue makan dulu ya, nih sisaan lebihan, nih adik-adik minta ya, bukan bukan korupsi ini kita minta, minta ya, Bismillah. Hmm. Nah, setelah dicek pendataan, kenapa bisa itu budget tidak turun, tapi ke gua tetap turun? Jadi, ada faktor-faktor baik banget. Yang pertama itu yang paling banyak adalah seorang akuntansi dengan SPPI telat ngirim laporan proposal. Telat bikin proposal, misalkan pengajuan proposal maksimal itu Jumat malam. Tiba-tiba dikirim proposal Jumat malam tapi lewat sedetik gitu ya kan, jadi tidak bisa diproses, makanya kan diproses di periode selanjutnya 2 minggu lagi gitu ya kan. Kasian banget. Terus juga adanya ini pelaporan keuangan yang belum jelas, misalkan notanya belum jelas, invoice-nya nggak jelas, ini kok harganya begini, ini butuh diperbaikin lagi, butuh perbaikan dalam pelaporannya gitu, kok ini bikin laporannya kayak asal jadi gitu, akhirnya ini tidak diproses. Karena apa? Karena mesti dievaluasi bahwasanya ini laporan asal jadi gitu ya kan, harus benar-benar real gitu. Nah itu yang kedua. Ada lagi yang selanjutnya adalah tidak mampunya dapur SPPG untuk menyerap dana. Dinilai tidak mampu. Karena apa? Karena misalkan satu hari nih dia ngirim ke 3.000 siswa dengan budget 29,5 juta misalkan. Tapi ternyata dia itu belanja satu hari paling-paling cuma habis 27 juta, 26 juta, dan sisanya itu nggak dibelanjakan untuk yang lain. Enggak, dia tuh jadi 20 juta, 27 juta gitu, jadi sisa terus nih. Ya kan? Yang mereka itu bikinnya menu-menu bakso seupil gitu-gitu segala macam gitu ya kan. Nah, harusnya ini tuh dihabiskan dananya, dibuat makanan yang lebih keren, lebih variatif dan lebih maksimal. Dengan dana itu dihabiskan gitu, diserap semua, jangan disisa-sisain dana tuh. Kalau misalkan ada dapur SPPG yang memberikan laporan keuangan, ternyata dia itu tidak bisa mampu menyerap semuanya secara maksimal, masih lebihnya itu banyak, maka ini akan dianggap sebagai tidak becus mengelola keuangan dan butuh dievaluasi. Makanya belum turun tuh. Ada lagi yang ini mungkin sedikit ya, tapi nggak semuanya, tapi ini mungkin sedikit ada di mana dapur-dapur yang mungkin dicurigai nakal, ini butuh diaudit dulu. Ketika udah selesai diaudit, ada perbaikan, ada evaluasi, barulah mereka dikasih budget lagi, dipercayakan lagi oleh pemerintah untuk mengatur, untuk memberikan MBG kepada murid-murid dan siswa-siswa di sekitar ya guys ya. Nah terus ada yang bilang lagi nih, saya kuming anak-anak gitu libur kok ngirim keringan, sedangkan di sekolah saya enggak, gimana ya, apa jangan-jangan dikorupsi, apa jangan-jangan ditilep duitnya, enggak gitu. Gua harus ngasih tahu lu, praktek korupsi MBG tidak bisa terjadi kalau dapur itu tidak mengirimkan makanan. Justru kalau dapur itu tidak mengirimkan makanan, tidak ada invoice, tidak ada surat jalan, tidak ada tangan daripada guru-guru penerima, maka itu tidak bisa dicairkan uangnya. Jadi kalau dapur tidak mengirim makanan, otomatis dia tidak dapat duit, otomatis tidak bisa korupsi. Justru yang bisa korupsi itu adalah ketika dia bisa ngirim makanan. Ketika dia ngirim makanan, itulah bisa dikorupsi. Dari mana? Dari misalkan marap harga sampai tinggi-tinggian, misalkan porsi dikurangi, ini dikurangi, bisa tuh kayak gitu tuh. Praktek korupsi justru bisa dilakukan ketika dia mengirimkan makanan. Jadi ketika si dapur tidak mengirimkan makanan, otomatis tidak ada praktek korupsi. Karena apa? Karena tidak ada dana yang terserap. Dana terserap itu bisa dilakukan ketika ada surat jalan daripada tanda tangan daripada SPPG dan guru yang menerima. Nah, soal ngirim-ngirim keringan ketika libur itu tuh tergantung daripada SPPG-nya dan daripada dapur dan si guru-guru. Gimana nih? Contoh kayak kemarin yang di SMU sini nih ya kan. Mereka itu 4 hari daring karena mereka itu ada yang namanya TKA ya kan, TKA kelas 12, akhirnya yang kelas 10 11 itu 4 hari daring di rumah, akhirnya nggak ngirim MBG dong ya kan. Nah ini kesepakatan antara gua dengan guru, SPPG dengan guru. Misalkan gua kan nanyain ke gurunya, ibu ini mau dikirim keringan, ada 2 pilihan. Pertama, ibu mau ambil ini keringan ataupun nggak sama sekali gitu kan. Tapi kata gurunya saya mau ambil set. Oke, ambil keringannya, ambil ya. Ada 2 pilihan lagi. Pilihan pertama, ibu mau dikirim per hari itu dan anak-anak itu masuk
ke sekolah buat cuma ngambil MBG, atau nanti di minggu depan saya akan kasih double, ada ompreng makanan basah sama keringan kayak gini nih, ambil keringan kayak gini double. Tapi kan kalau kita kan nggak bisa nih Bu ngirim yang namanya invoice double, misalkan surat jalan double itu nggak bisa dalam satu hari. Kita kirimkan surat jalan dulu di hari-hari biasa dengan tanda tangan Ibu, tapi itu tuh tidak ngirim barang. Nah, nanti barangnya ini akan kita kirimkan di minggu selanjutnya ketika anak-anak udah pada masuk. Pilih yang mana Bu gitu. Tapi ternyata gurunya memilih opsi kedua, yang dimana anak-anak tetap libur, tetap daring di rumah, gak usah ke sekolah, tapi pihak sekolah menandatangani yang namanya surat jalan tanpa adanya pengiriman makanan. Nah, di minggu selanjutnya barulah gua kirim ada makanan basah di ompreng sama makanan kering double gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan di hari Sabtu ada dapur yang tidak memberikan makanan keringan, ya itu bisa kemungkinan si dapur ini tidak mau mengirim ataupun gurunya tidak mau menerima dan segala macam, ya kan, ini tergantung kesepakatan mereka berdua bersama. Nah, kalaupun si dapur ini tidak mengirim keringan, bukan berarti dadanya ditilep. Karena yang tadi tidak ada pengiriman barang, maka tidak ada praktek korupsi. Oke, mantap.